Ada yang bilang bahwa ziarah itu kita seakan-akan diundang oleh wali-wali Allah untuk berkunjung ke makam mereka. Kalau istilahnya sambung sanad, agar kita lebih tahu mendalam tentang cerita dan biografi wali-wali Allah, agar tidak tertinggal atau melenceng dari ajaran-ajaran mereka. Video dokumenter kali ini adalah ziarah Wali 5 Jatim Bangkalan. Perjalanan pertama, kita sowan dulu ke makam Sayyid Sulaiman yang berada di Mojo Agung, Jombang. Beliau ini merupakan anak dari ayahnya seorang ulama Yaman dan ibunya adalah putri dari Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman sendiri lahir dan dibesarkan di Cirebon, Jawa Barat. Sejarah singkatnya, kala itu ketekunan dan pengaruhnya dalam berdakwah membuat penjajah Belanda cemas. Oleh karena itu, saat beranjak dewasa, dia dibuang Belanda ke wilayah timur. Dia pun tinggal di Kerapiak, Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, dia melanjutkan dakwahnya hingga ke kota Solo. Untuk tujuan selanjutnya, kita ke makam Mbah Kholil Bangkalan. Pasti kalian tidak asing lagi dengan masjid ini. Ya, Masjid Megah yang berada di samping makam Mbah Kholil. Mungkin ini masjid terbesar dan termegah yang saya lihat di Bangkalan. Selain besar, dalamnya pun indah dan luas sekali. Untuk cerita mengenai Mbah Kholil, kalian pasti sudah sering mendengar karamah-karamah beliau dari berbagai macam versi. Setelah dari Bangkalan, kita menuju ke Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Perjalanan dari Bangkalan ke sini memakan waktu sekitar 1 jam. Ini masih di parkiran busnya, kawan. Dan ini adalah pasar Sunan Ampel yang selalu ramai dengan berziarah. Bisa dilihat dari sini kalau pasarnya itu ramai sekali, sampai berdesak-desakan loh. Dan ini juga adalah jalanan masuk menuju makam Sunan Ampel. Kalau yang ini masjidnya Sunan Ampel, tempat sholat dan istirahat untuk para peziarah. Hendaklah kita berwudu dahulu sebelum memasuki makam. Adabnya sih begitu. Setelah berwudu, kita memasuki kawasan makam Sunan Ampel. Jangan lupa laporan dulu kalau bawa rombongan banyak. Dan ini ada bocil yang meminta dibikinin video ala-ala slow motion. Saat saya ke sana, makam Sunan Ampel sedang dipenuhi dengan para peziarah. Mungkin karena dulu saat Covid sempat ditutup dan sekarang sudah dibuka lagi, para peziarah dari berbagai kota dan juga daerah semua pada berziarah ke sini. Dan ini suasana ziarah kami, kawan. Tak hanya anak-anak muda, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan anak kecil pun ikut. Sekalian untuk mengenalkan mereka agar lebih tahu tentang cerita
biografi, dan perjuangan wali-wali Allah. Setelah dari makam, kita langsung menuju ke parkiran lagi, dan saya bertemu dengan mbak-mbak satu ini yang pede sekali. Bahkan sampai saya disuruh tag ulang videonya agar dia terlihat bagus. Cici loro telu. Puete dadi wong. Tepat jam 3 pagi kita sudah sampai di Gresik. Ya, tempat makamnya Sunan Gresik. Jarak parkiran ke makam lumayan jauh. Kalian bisa jalan kaki atau pakai ojek yang ada di sini. Kalau saya lebih suka jalan kaki sambil olahraga pagi. Kalau naik ojek, ngeri lur. Makamnya berada di atas. Untuk sampai ke sana, kita harus menaiki tangga terlebih dahulu. Sampai di sini pun kita tidak langsung masuk karena makam Sunan Gresik dibuka setelah subuh. Jadi kita istirahat di sini, tidur lagi bagi yang masih mengantuk sambil menunggu sholat subuh. Setelah itu besoknya kita ke Lamongan. Di sana saya tidak ikut berziarah karena mandi. Lalu lanjut ke makam Sunan Derajat. Saya juga tidak ikut berziarah ke makam Sunan Derajat karena makan. Haha, biasa. Suka tidak bisa dikondisikan kalau lapar. Selanjutnya kita menuju ke Tuban, makam Maulana Ibrahim Asmarokondi. Nah, kita sudah memasuki kawasan makamnya kawan. Dan saya bertemu lagi dengan mbak-mbak pede satu ini. Tuh lihat, sangat pede sekali dia. Emang pantas kalau dia jadi seleb. Sebelum mulai tahlil, Pak Kiai menceritakan sedikit tentang sejarah makamnya. Setelah tahlil, kita berdoa meminta kepada Allah dari lantaran sejarah ini. Bismillah, nikah yuk. Setelah Asmarokondi, kita berada di tujuan akhir yang ada di Tuban. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ini sudah sampai Tuban, Sunan Gunung, tujuan terakhir. Masuk. Nah, seperti yang sudah dikatakan Syekh tadi, kita berada di Sunan Gunung. Dewi, Pakem sih. Ayo. Jarak parkiran bus ke makam lumayan jauh. Bagi kalian yang tidak mau jalan kaki, bisa pakai becak seperti saya ini. Tidak mahal kok, cuma 20.000. Hitung-hitung kasih rezeki ke bapaknya. Bapaknya juga ramah kok, gak ada yang galak. Dan bawa becaknya pun pelan-pelan, pasti aman sampai tujuan. Alhamdulillah sudah sampai. Sebelum memasuki makam, kita menuju masjid yang berada di samping makam ini. Masjid ini yang aku suka dari kota Tuban. Masjidnya gede dan juga cocok buat spot foto-foto. Setelah itu, kita langsung ke makam untuk berziarah dan langsung pulang. Di sini saya tidak mengambil banyak dokumentasi karena sudah capek dan baterainya juga tinggal sedikit. Mungkin lain waktu kalau ada kesempatan ke Tuban bisa untuk kita review tempat ini.
Saya Riko Zanu, salam Rahayu.